Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan learning journal dari mata kuliah Public Speaking. Ingat ya teman-teman, kita sekarang di mata kuliah Public Speaking, bukan teknik produksi film lagi ya teman-teman. Nah, terkait dengan Public Speaking yang mana pertemuan kedua kemarin saya juga tidak bisa membersamai dikarenakan saya sedang melakukan tugas untuk datang ke sekolah-sekolah, yang mana pada tugas tersebut saya sedang mengasesmen peserta didik, yang mana asesmen ini akan mengetahui diagnostik dari peserta didik yang mengalami kekurangan dalam kemampuan teknologi, kemudian di situ ada kemampuan belajar, gaya belajarnya, dan masih banyak mengenai dari isi dari asesmen tersebut. Nah, mungkin selama kegiatan itu saya 3 hari berturut-turut datang ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah yang ada di Kasemen, karena setiap sesinya itu satu sesi satu kecamatan. Kemudian setelah di Kasemen kita pindah ke Curug, kecamatan Curug yang ada di Kota Serang. Dari kecamatan Curug itu kan sesi 2. Nah, yang selanjutnya itu ada sesi 1 lagi di hari Selasanya. Saya saya mendapatkan di kecamatan Cipocok, yaitu di SD Banjarsari 5, dan selanjutnya saya mendapatkan kedua yaitu di Tak-Takan. Dan di hari ketiga itu sesi pertamanya saya mendapatkan di Kota Serang, di Kecamatan Serang, dan sesi keduanya di Kecamatan Walatakan. Nah, mungkin itu saja kenapa saya tidak bisa masuk pada pertemuan kedua di kelas kemarin mata kuliah Public Speaking. Nah, untuk apa saja sih yang dibahas dalam kelas kemarin? Kebetulan saya juga bertanya kepada teman-teman saya, yang mana teman-teman saya bilang kalau misalkan dalam kelas kemarin yaitu membuat yaitu maju untuk mencoba public speaking yang baik, yang mana dari teman-teman saya itu disuruh maju satu persatu, dan itu terdapat 3 orang yang maju. Yang pertama ada Ina, ada Bila, sama ada Silvi. Nah, mereka itu ya sebisa mungkin untuk berbicara dengan gaya public speaking di depan banyak orang. Mungkin itu salah satu yang saya ketahui apa sih yang teman-teman pelajari di kelas kemarin gitu. Dan saya juga menanyakan materi apa sih yang dibahas pada pertemuan kemarin gitu kan. Dan kebetulan saya juga mendapatkan PowerPoint-nya yang di-share ke grup, dan saya baca yaitu mengenai public speaking. Nah, public speaking adalah proses berbicara. Nah, kepada teman-teman, atau pokoknya di depan banyak orang gitu, di depan kelompok. Nah, public speaking juga merupakan bentuk komunikasi. Nah, public speaking ini itu menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Banyak sekali bentuknya public speaking, kayak pidato, kemudian puisi, dan masih banyak lainnya yang menjadi alasan public speaking, yang menjadi alasan kenapa ada public speaking gitu. Apa sih bentuk public speaking? Nah, selanjutnya yaitu beberapa alasan harus menguasai public speaking. Ini yang ada di PowerPoint ya teman-teman. Yang pertama itu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Betul sih menurut saya, karena orang-orang yang sukses itu speakernya bagus gitu kan. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu
kata-kata yang bagus gitu, tersusun rapi dan enak didengar. Yang kedua itu tuntunan zaman dan teknologi. Nah, benar, karena di zaman sekarang itu rata-rata orang-orang bisa menguasai public speaking. Yang ketiga yaitu tuntunan profesi, dan yang keempat ada persaingan. Nah, selanjutnya itu pertanyaan besar, mengapa? Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik gitu. Nah, dalam hal ini saya pribadi membaca fakta. Yang pertama itu kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Nah, jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Penyebabnya, alasannya itu rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Jadi mungkin teman-teman, karena kita gugup atau rasa takut itu, jadi kita mulai tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang menurut kita bijak. Karena saya pribadi juga merasa kalau misalkan di depan umum kadang bukan kita tidak mempersiapkan, tapi ngeblank gitu ibaratnya. Jadi maka dari itu mungkin ada solusi yang baik yang saya temukan dari PPT tersebut, yaitu mengenai yang pertama sering latihan, yang kedua sering berdoa. Sering latihan di sini saya merasa kasih, karena dengan adanya latihan kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berbicara. Kayak seringnya kita berbicara, ya sering juga kita bisa menerapkan public speakingnya gitu. Dan yang kedua itu sering berdoa. Nah, sering berdoa itu ya meminta kepada Tuhan agar kita bisa ya dilancarkan dalam beraktivitas apapun, terutama dalam public speaking. Mungkin itu saja learning journal yang bisa saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.